Berhenti. Letakkan barang itu. Kalian berhenti. Berhenti, jangan lari. Berani-beraninya di depan mata. Lu Zhao Zhao. Menjual barang antik, aku akan menghancurkan kalian atas nama bulan. Zhao Zhao, untung ada kamu. Kalau tidak, tim arkeologi kita akan pulang dengan tangan kosong. Ini. Zhao Zhao Lu Zhao Zhao. Putri. Cepat bangun, kenapa tabib belum datang? Putri. Pencuri licik, berani menggunakan siasat pria tampan padaku. Makan tinjuku. Belum bangun. Tidur lagi sebentar. Nona, mau tidak mau, sekarang kamu adalah Putri Kangping. Pernikahan diatur kaisar, tidak bisa bercerai. Putri Kangping. Bukankah ini karakter pendukung? Dalam drama pendek yang aku tonton semalam, yang punya nama sama denganku, Lu Zhao Zhao, karena tidak puas dengan pernikahan yang diatur kaisar, dengan pangeran Kangping yang cacat kedua kaki dan mandul, Lu Zhao Zhao main ke rumah bordil, memelihara kekasih. Di malam pernikahan, gagal kabur. Kalian ngapain? Buka pintu. Pura-pura gantung diri. Hasilnya tidak sengaja membunuh dirinya sendiri. Aku terlempar ke masa lalu. Pandran tiba. Mahkota giok teratai 2 lapis. Jepit rambu giok hijau, ikat pinggang giok brokat awan. Bahkan kursi rodanya dari kayu nanmu emas. Ditambah wajah tampan ini. Ya Tuhan, akhirnya kau memberikanku suami. Besok, aku akan masuk istana. Memohon pada kaisar untuk mengizinkan kita bercerai. Nona. Setiap hari melihat wajah tampan ini, pemilik asli masih tidak puas. Yang kualitas premium seperti ini, aku mau. Aku tidak cerai. Dewa datang pun aku tidak cerai. Bulu matanya panjang banget. Hidungnya mancung, ingin main ski di hidungnya. Main seluncur di bulu mata. Hidungnya besar. Bagus. Lu Zhao Zhao. Kamu mau main apa lagi? Malam pengantin. Tentu saja, main yang cocok buat kita. Sudah lama jomblo, akhirnya hari baikku tiba. Tidak masuk akal. Masih ngapain lihat-lihat di sini? Pergi. Lepas. Aku nggak mau lepas. Kecuali kamu berbaikan sama aku. Bukannya kamu yang mau cerai? Aku nggak mau. Sayang, hatiku, mataku, semuanya. Untukmu. Lu Zhao Zhao. Apapun yang kamu rencanakan lagi, aku ingatkan kamu. Tetaplah pada tempatmu. Nih, lihat baik-baik ya. Wah, istana ini besar sekali, sampai nyasar mau ke toilet. Ini semua kayunanmu emas. Kaya, kaya.
jaga di luar. Baik. Jari-jari yang lentik. Lengan yang kuat. Sosok yang gagah. Siapa? Hai, Keluar. jangan pelit, mandi bareng yuk. Aku cuma mau pijitin dia kok. Kita orang baik-baik, gak suka yang aneh-aneh. Zhao Zhao. Kamu cuma penggali kuburan, Bao. Asam kuburan, nggak ada pria yang mau. Sama wanita sepertimu, kamu akan jadi jomblo selamanya. Aku bukan, aku sudah menikah punya suami. Pasangan yang sah. Aku akan mematahkan kutukan pria hidung belang mulai hari ini. Aku nggak akan tidur sendirian lagi. Gu Jingsing harus jadi pasangan sahku. Kamu mau apa lagi? Lu Zhao Zhao, kamu tahu nggak? Apa yang kamu lakukan? Tentu tahu, malam pengantin. Berhenti. Aku nggak tertarik dengan hal seperti ini. Kalau berani macam-macam lagi. Mulai hari ini, pangeran akan pindah ke villa lain. Katanya setelah dia terluka, itu memengaruhi keturunannya. Mungkinkah? Gu Jingsing. Jangan-jangan kamu tidak bisa. Omong kosong apa itu? Pangeran hanya tidak ingin terlibat dengan wanita sepertimu. Selesai, dia sangat emosi. Pasti ada masalah. Ya. Kamu tidak mau, bukan kamu tidak bisa. Kalau kamu ingin ke villa lain, pergilah ke villa lain. Nanti kalau ada yang bertanya, aku akan bilang aku yang tidak bisa. Bukan kamu yang tidak bisa. Di pekerjaan kami berpegang pada prinsip berbuat baik setiap hari. Untuk membantunya menyembunyikan ini, aku harus rela berkorban. Aku benar-benar orang baik. Dia ingin menggunakan cara ini untuk memfitnah pangeran, mencari simpati. Mencari kesempatan untuk bercerai. Jangan harap. Kamu tidak jadi ke villa lain? Malam ini, pangeran akan tidur di sini. Jingsing. Namanya saja ada, Sing, tidak mungkin dia tidak bisa. Lu Zhao Zhao, kamu pergi. Arkeologi mayat kuno juga melibatkan ilmu medis. Di luar sana, identitas adalah sesuatu yang kita berikan sendiri. Bu Jingsing, aku juga sedikit paham ilmu pengobatan. Bagaimana kalau aku bantu memeriksamu? Kamu seorang gadis pingitan, bagaimana bisa begitu lancang? Lancang bagaimana? Sekarang aku seorang tabib, kamu tidak boleh menyembunyikan penyakitmu. Pangeran tidak perlu. Kalau begitu, kamu tidak bisa. Kamu ngomong sembarangan. Aku bantu memeriksamu. Kamu tidak apa-apa. Aku akan panggilkan tabib untukmu. Kamu juga terbentur. Kenapa kamu tidak menunggu aku kembali?
kamu sudah bangun sendiri. Sakit sekali, ya? Ada apa? Luka di dahimu. Aku tidak apa-apa, kamu yang lebih penting. Permaisuri sangat mencintai pangeran, sampai luka sendiri pun tidak dihiraukan. Terlihat bahwa rumor di luar tidak bisa dipercaya. Pangeran, luka di kedua kaki ini sangat parah. Harus segera dilakukan metode harmonisasi yin yang, seperti yang disarankan Kepala Rumah Sakit Kekaisaran. Untuk menahan Raken Finjin San, jika tidak, kedua kaki ini mungkin tidak bisa diselamatkan. Harmonisasi yin yang. Metode detoksifikasi yang tidak sopan, tapi aku agak menyukainya. Bisa ku bantu? Yang dia bicarakan bukan yang kamu pikirkan. Jangan berpikir macam-macam. Keluarlah, aku sudah tahu apa yang harus dilakukan. Baik. Yang dia bicarakan bukan yang kamu pikirkan, jangan berpikir macam-macam. Sepertinya dia memang bermasalah. Dalam pekerjaan kami, berbuat baik setiap hari. Apalagi sekarang kita sudah jadi suami istri. Dia tidak bisa bergerak, aku bisa. Apa yang kamu lakukan? Aku akan menutupimu dengan selimut. Ayo, jangan takut. Aku tidak akan menyentuhmu. Lu Zhao Zhao, apa yang kamu lakukan? Lu Zhao Zhao, tanganmu di mana? Lepaskan. Lu Zhao Zhao. Bangun. Pagi. Sepanjang hari bermimpi aneh-aneh. Bangun. Ternyata hanya mimpi. Kemampuanku di pagi hari lebih baik daripada malam. Mau mencoba? Tidak bohong, mataku adalah pengukur, masih ada harapan? Aku hanya perlu melihat sekali. Ngapain lihat-lihat? Masa lihat suami sendiri dibilang sembarangan? Kamu suamiku, aku bebas lihat. Suamiku. Pangeran, permaisuri, pangeran ke-9 datang. Pangeran apa lagi? Datangnya tidak tepat waktu. Kakak ketiga, ini putra kelimaku, yang paling muda. Kubawa dia untuk jadi anakmu. Saat kakak dan kakak ipar sudah tua, dia akan merawatmu sampai akhir. Ini adik kandungmu? Kamu baru saja menikah. Dia sudah bawa anak untuk mengurus akhir hidupmu? Gila ya. Kepala rumah tangga. Antarkan tamu. Kakak ketiga, aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Wanita yang hidup menjanda, kalau tidak punya anak, pasti akan selingkuh. Nanti, muka keluarga kerajaan akan terkoreng. Ini yang Bujingsing tidak beres. Berani-beraninya menuduhku selingkuh di hadapanku. Tapi anakmu tidak mirip denganmu. Jangan-jangan kamu tidak mau membesarkan anak orang lain? Jadi bawa saja ke sini, biar kami yang urus. Kamu berani menuduh anakku bukan anak kandungku? Memang anak kandung? Kakak ketiga.
Ini adalah putra sulungku, asalkan kakak suka. Nanti dia jadi putra sulungmu, kamu. Sekarang juga kita daftarkan ke catatan kekaisaran. Kakak ketiga, kalau kakak tidak suka anak laki-laki. Aku punya anak perempuan kecil, biar kakak ketiga dan kakak ipar. Tidak perlu susah payah. Langsung punya anak lengkap. Ah, adik kelima, kamu tahu aturan siapa datang dulu? Adik kesembilan, yang tua didahulukan, kamu mengalahlah. Kakak ketiga dan kakak ipar, lihat kami, lihat anakku. Lihat putriku. Lihat anakku, lihat betapa lucunya anakku. Lihat putriku, dia sedang melambai padamu. Lihat anakku, tampan sekali kan? Cukup. Raja ini belum mati. Kamu sudah tidak berguna, apa bedanya dengan mati? Kamu benar-benar ingin mewariskan harta keluarga ku orang luar? Keluarga Luku sudah kaya raya, menikah dengan suami yang juga sangat kaya, uangnya tidak habis-habis, benar-benar tidak habis. Tidak habis juga tidak akan diberikan padamu. Benar kan, suamiku? Tak kusangka, saudara kandung sendiri menghitung hartaku. Tapi dia yang berdiri di depanku. Tentu saja. Kakak ketiga. Jangan dengarkan dia. Iya, nanti kalau kakak mati, dia pasti akan menghamburkan uangmu, memelihara 18 pria di istana. Kaisar tiba. Saya Pa. Yang ingin memelihara 18 pria di istana? Hormat pada ayahanda. Baru saja, siapa yang bilang ingin memelihara 18 pria di istana? Ayahanda, aku dan pangeran baru menikah, mereka sudah datang. Meminta kami mengurus anak mereka, bahkan menuduhku memelihara 18 pria. Kakak ketiga sudah tidak berguna, kami hanya ingin mencarikan penerus. Kami ingin yang terbaik untuk kakak ketiga. Menurut hukum kerajaan, setelah kakak ketiga meninggal nanti, hartanya harus disita negara. Kami hanya bermaksud baik. Niat baikmu lebih busuk dari hati keledai. Kalian benar-benar adik-adik yang baik. Kakak ketiga. Meski keduanya sangat cemas, tapi hukum tetap di atas segalanya. Ayah, Kalau kau tidak memilih, maka aku akan memilihkan untukmu. Hanya karena Bu Jingsing tidak bisa berdiri. Dia dianggap tidak berguna, dipaksa mengurus anak orang lain. Ini kan menindas orang cacat. Kalau aku bisa membuktikan Bu Jingsing mampu, apakah dia tidak perlu lebih lagi? Kau benar-benar bisa membuktikan? Dia masih bisa? Asalkan bisa dibuktikan, otot betis Bu Jingsing masih ada reaksi, itu bisa membuktikan dia bisa berdiri. Bukan orang tidak berguna. Aku bisa. Panas sekali. aku tahu kau berbohong hanya untuk mengusir orang itu. Lengan baju ini juga tidak nyaman. Besok pagi, aku akan masuk istana untuk meminta hukuman dari ayah. Lu Zhao, kenapa kau melepas baju? Aku memeriksa tubuhmu. Aku tidak bohong, aku benar-benar bisa membuktikan kau bisa. Lu Zhao, berhenti. Kalau berhenti, bagaimana aku bisa melepas celanamu? Aku tidak setuju. Kau seorang wanita, bagaimana bisa sembarangan? Jangan banyak bicara, cepat lepas. Lu Zhao, lepaskan. Tak disangka, istri ketiga ini begitu garang. Lu Zhao, turun. Jangan sentuh sana. Kakak ketiga ini dipaksa begitu saja. Kakak ketiga tidak bisa, buat apa dia berusaha sendiri? Itu bergerak, ayah, adik kelima dan kesembilan, cepat lihat. Istri ketiga sangat murah hati, ayah. Adik kesembilan, kalau kalian malu, aku yang lihatkan. Bu Jingsing terlalu kuat. Aku hampir tidak tahan. Lu Xiao Xiao. Kalian, Cepat kembali. Begitu heboh, sepertinya. Tidak lama lagi, istri ketiga ini akan dapat kabar baik. Kalian berdua, jangan lagi membicarakan soal mengadopsi anak. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkan kalian. Ya. Kau bilang ayah tidak mengizinkan kita masuk. Siapa tahu, mungkin mereka berdua sedang berpura-pura.
Ayo cari cara untuk masuk. Lihatlah apakah kakak ketiga benar-benar bisa punya anak. Bahkan jika bisa, kita harus menggagalkan mereka. Pergilah. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa otot kakimu masih bisa bergerak. Apakah kau masih bisa berdiri nantinya? Perlukah kau mencoba membunuh istrimu sendiri seperti ini? Kau pikir mereka akan dengan mudah menyerah? Naif. Lagi pula, kalian adalah saudara kandung. Mereka benar-benar ingin memakan warisan MU, dasar binatang. Tenang saja. Aku ada di sini. Aku akan melindungimu di masa depan. Biasanya orang lain yang meminta perlindunganku, tapi dia ingin melindungiku. Sudah begini, jangan hanya memeriksa otot kaki. Aku akan memeriksa bagian lain untukmu. Seharusnya aku tidak berharap padanya, wanita mesum. Jangan pergi. Aku benar-benar hanya ingin memeriksa kondisi tubuhmu. Aku tidak akan melakukan hal lain. Tidur awal bangun awal, tubuh sehat. Menguasai ginseng sudah pasti. Putri mahkota, pangeran ke-9 datang lagi. Lagi-lagi mempromosikan anaknya. Sangat tidak ingin merawat. Jangan-jangan benar-benar anak tetangga. Lu Zhao, putraku. Adalah anak kandungku. Dengar-dengar, putramu adalah anak kandungmu. Bukan anak orang lain. Lu Zhao, kau adalah istri baru kakak ketigaku. Wah, kakak cantik sekali. Kau memanggil Bu Jingsing kakak ketiga? Kalau begitu aku adalah kakak iparmu, senang bertemu denganmu. Aku beritahu ya, setelah ayah dan kakak Wani gugur, kakak ketiga menganggapnya seperti adik kandung. Sekarang dia kembali setelah belajar pengobatan di lembah Raja Obat. Tinggal di Istana Kangping. Jika kau berani menyentuh selai rambutnya, kakak ketigaku tidak akan memaafkanmu. Muda-muda sudah tidak waras. Perani beraninya kau menghina aku. Cepat keluar dari istana, atau aku akan membunuhmu. Mengingat kakak ketiga, aku tidak akan menghiraukanmu. Jangan kira aku takut padamu. Dia benar seperti kata kakak ke-9, kasar dan tidak beradab. Tidak pantas untuk kakak ketiga, dan akan merusak reputasinya. Aku akan mengusirnya dari istana. Hati-hati. Permaisuri sangat keren. Pekaranganmu sudah aku suruh bersihkan. Aking, bawa dia ke sana. Baik. Aku ikut juga. Tunggu. Kamu juga mau melihat adik Wani? Ayo, barengan. Kamu sangat suka Wani. Aku suka semua orang yang cantik. Lihat satu, cinta satu. Orang yang kamu suka ternyata banyak juga ya. Saat ini, yang cukup cantik sampai aku suka. Hanya kamu dan adik Wani. Ternyata, dia sangat memperhatikan aku. Hanya karena wajahku ini. Kamu tidak jadi pergi? Kalau begitu aku pergi sendiri. Adik Wani, aku datang menjengukmu. Hati-hati. Kamu. Kecelakaan. Jangan sentuh buku cerita permaisuri. Ini semua adalah harta karunnya. Kok permaisuri suka? Buku cerita tentang dua perempuan bersama. Tidak pantas. Perempuan dengan perempuan. Bagaimana bisa bersama? Kenapa tidak? Beberapa perempuan, dia hanya mencari yang cantik. Asal cantik, tidak peduli apapun. Pangeran juga tampan. Sayangnya, pangeran sulit diranjang. Pantesan permaisuri suka perempuan. Kakak ketiga, Lu Zhao tidak sopan padaku. Janda cantik mengejar putri Perdana Menteri.
Aku dan adik suami bertemu setiap malam. Ini, Salah paham. Aku benar-benar tidak sengaja merobek bajumu. Lu Zhao Zhao. Aku tidak menyangka kamu. Orang seperti ini. Bukan. Aku membaca ini hanya untuk mengisi waktu. Aku Lu Zhao Zhao paling lurus di dunia. Percaya tidak? Tanya kakak ketigamu. Kamu, sementara percaya dia sekali. Kamu. Kok bisa bilang sementara? Ini fitnah. Aku suka cowok yang punya 3 kaki. Keluar. Lu Zhao Zhao. Aku tidak peduli kau asli atau palsu. Wan Yi adalah anak yatim keluarga Sui. Kalau kau berani berniat jahat padanya, aku tidak akan memaafkanmu. Lu Zhao Zhao. Apa maumu? Sudah kubilang kau tidak dengar, maka aku akan bertindak. Aku ulangi. Aku suka cowok. Kalau kau masih tidak dengar, lain kali aku cium lagi. Lu Zhao Zhao ini lisik sekali. Dia sengaja menakut-nakuti kamu. Supaya kamu pindah dari kediaman pangeran. Tapi kakak ketiga tidak percaya padaku, malah melindunginya. Kakak ketiga sudah terhipnotis olehnya. Makanya, kita harus menyelamatkan kakak ketiga dari rencana jahat. Lu Zhao Zhao. Wan Yi. Kalau kakak ketiga tidak membelamu, kau harus bela diri sendiri. Fire Lu Zhao Zhao tahu. Siapa nyonya rumah di kediaman pangeran? Taburkan bubuk gatal ini di baju Lu Zhao Zhao. Nanti, seluruh tubuhnya akan bentol-bentol merah dan gatal seperti digigit serangga. Gatalnya bukan main. Nanti, bilang saja pada kakak ketiga. Kalau Lu Zhao Zhao terkena penyakit menular, suruh dia mengusir Lu Zhao Zhao dari kediaman pangeran. Lu Zhao Zhao, jangan salahkan aku. Kau sendiri yang selalu menghalangi kakak ketiga. Adik Wan Yi, Jangan bergerak. Lu Zhao Zhao. Apalagi yang mau kau lakukan pada Wan Yi? Cepat turunkan tanganmu. kenapa dia memandangku seperti melihat monster cabul? Jangan-jangan dia pikir adik aku ingin berbuat cabul. Pada Sue Wan Yi? Dengar dulu alasanku. Bukan, dengar dulu penjelasanku. Sudah kubilang kau tidak dengar, maka aku akan bertindak. Kenapa wajahmu sangat merah? Jangan sentuh aku. Kok harum sekali? Kenapa kau sangat gatal? Kamu, kenapa lehermu penuh bintik merah? Jangan sentuh aku. Aku bantu lihat ya, kok tiba-tiba.
muncul banyak ruang. Berhasil. Lu Zhao Zhao kena babak gero. San Ge, aku datang menyelamatkanmu. Keluar. San Ge, dia sakit. Aku datang menyelamatkanmu. Pergi. Aku sakit. Gejala bubuk gatal, kok bisa muncul? Di tubuh San Ge? Aku sakit. Jangan pergi. Jelaskan, aku sakit apa? Diam. Wangya, Anda Karakunan. Racun ini tidak mematikan tapi licik, korban akan merasa gatal seluruh tubuh dan muncul bintik merah seperti penyakit kotor. Butuh Oktober 15 hari untuk sembuh. 2 hari lagi ada perburuan musim gugur. Apa ada yang ingin memanfaatkan ini untuk merusak reputasi Wang Ye? Cari Lu Zhao Zhao, bawa ke hadapanku. Sayap. Wang Fei, Wang Ye sedang mencari Anda. Katanya Anda mencari saya? Lu Zhao Zhao. Kukira kau sudah bertobat, ternyata bukan tidak mau bercerai. Tapi ingin menginjak-injakku untuk bercerai. Meracuniku lalu di acara perburuan. Membongkar bahwa aku kena penyakit kotor karena hura-hura. Agar kau dapat simpati. Dan meninggalkanku dengan bangga. Lu Zhao Zhao, rencanamu benar-benar licik. Adik Wani mungkin hanya iseng. Tapi Gu Jingxing mengetahuinya. Dia pasti tak akan mengasihani, berbuat baik setiap hari. Tetap harus aku. Bagaimana kalau aku hanya ingin memberi tanda padamu? Agar orang tahu kau sudah punya pasangan. Jangan ada yang mengincar. Kau pikir aku akan percaya lagi pada kata-kata manismu? Kalau begitu aku beri beberapa cap lagi. Aturan keluarga kami, sesuatu yang disukai. Harus diberi tanda. Kau tak izinkan aku sentuh. Jadi aku pakai cara lain. Kau pikir aku akan percaya lagi pada kebohonganmu? Lu Zhao Zhao, kau mesum. Aku tergila-gila padamu, aku mesum. Kalau begitu biar aku cium lagi. Tak tahu malu. Wang Fei yang menyeramkan, bahkan Wang Ye tak tahan. Putri, Dokter, kamu kebetulan ada di sini. Cepat periksa aku. Aku sakit apa sih? mungkin ketidakseimbangan yin dan yang. Aturan keluarga kami, hal yang disukai. Harus diberi tanda. Kalau kamu tidak membiarkanku menyentuh, aku harus menggunakan cara lain. Berani-beraninya menganggapku sebagai miliknya. Apakah dia sangat menyukaiku? Kakak ketiga, obat ini bisa meredakan racun yang kamu telan. Minum setiap hari. 2 hari saja bintik merah akan hilang. Maaf kakak ketiga, aku tidak sengaja. Ini semua salah Lu Zhao Zhao. Dia memang salah, tapi karena terlalu peduli padaku, dia memberikan racun yang licik ini. Obatnya aku terima. Kamu pulang saja. Kakak ketiga menjara raken itu diberikan oleh Lu Zhao Zhao. Lu Zhao Zhao tahu itu aku yang memberikan racun. Demi persahabatanku dan kakak ketiga, dia rela menanggung kesalahanku. Sepertinya dia tidak sejahat itu. Dia hanya ingin menggunakan trik penderitaan untuk menyenangkanmu, Wan Yi. Kamu jangan sampai tertipu.
Tapi sepertinya dia tidak melakukan hal buruk. Dulu katanya dia suka ke tempat pelacuran dan memelihara kekasih. Itu hanya rumor. Tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Itu karena dia belum menemukan kesempatan. Segera akan ada perburuan musim gugur. Lu Xiao Xiao pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu diam-diam dengan kekasih lamanya, anak bungsu Menteri Keuangan. Asalkan kakak ketiga menangkapnya, gelar Putri Kangpingnya akan berakhir. Berani-beraninya dia berselingkuh dengan anak bungsu Menteri Keuangan. Jibal kau kakak. Berani mengkhianati kakak ketiga, aku tidak akan membiarkannya. Aku tidak percaya kalian berdua selalu beruntung. Setiap kali. Siapa yang kamarnya tidak ada toilet? Perutku sakit sekali. Aduh, minggir dulu, aku buru-buru. Lu tahu, karena kamu pernah membantuku. Sekali, aku akan memberimu kesempatan lagi. Asalkan kamu kembali ke tenda sekarang, aku akan. Tidak bisa kembali. Lu tahu, karena kamu tidak mau bertobat. Jangan salahkan aku. Kakiku sampai mati rasa. Aku tidak akan makan paha ayam semalam lagi. Xiao Xiao, apakah itu kamu? Siapa? Lu Xiao Xiao, kamu cuma tukang gali kuburan, badanmu penuh dengan bau asam dari kuburan, nggak ada pria yang mau sama perempuan kayak kamu. Sampai mati pun kamu tetap jomblo. Ladang minyak daging ini, kok bisa Liu Feng? Liu Feng juga. Aku baru mau cari kamu, nggak nyangka. Ketemu di sini. Memang, Tuhan. Nggak tega pisahin kita, sepasang kekasih. Lebih licin dari minyak biji bunga matahari peras. Xiao Xiao. Aku pernah bilang, Tang Jifeng seumur hidup. Cuma suka kamu. Ternyata cuma mirip. Meskipun kamu udah nikah, aku tetap mau nunggu. Kak ketiga, aku nggak bisa nahan Lu Xiao. Dia nggak mau pulang, bilang sejak nikah sama kamu. Dia mati penasaran, mau ketemu mantannya. Cepetan ikut aku. Suewani, ngomongin istri bangsawan itu dosa mati. Nggak percaya, lihat sendiri. Aku baru suruh Tang Jifeng. Harry Lu Xiao Xiao. Anak itu cepat banget dapetin. Emang setan cabul. Jago banget sih. Suewani, kalau nggak berhenti, aku. Tunggu. Aku nggak kuat, hari ini beneran bikin aku fly. Aku ngidam badanmu, aku bejat. Boleh cium lagi? Apa karena aku nggak mau dicium, dia cari orang lain? Lu Xiao, kamu berani lakuin ini. Nggak malu sama kak ketiga. Apa salahku sama kak ketiga? Aku nggak tahan. Mau lega, wajar kan? Masih ngomong gitu, nggak malu? Muka jelek nggak mau, muka ganteng mau semua. Cuma karena mantannya ganteng. Dia langsung selingkuh. Lu Xiao Xiao. Kamu anggap aku apa? Kak ketiga, Lu Xiao Xiao selingkuh. Perilakunya buruk, nggak layak jadi istri kamu. Menurutku, kasih surat cerai. Usir dia dari kediaman. Selingkuh apaan? Maksudmu dia? Lu Xiao Xiao, kamu ngapain sama Tang Jifeng? Dia ingin mengintipku buang air, tapi kusodok sampai jatuh ke dalam lubang kotoran. Meskipun kau sudah menjadi istri orang, aku tetap mau menunggumu. Lu Xiao Xiao, kau berani menyodokku sampai jatuh ke lubang kotoran, aku. Hampir saja aku tidak bisa naik lagi. Tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Lu Xiao Xiao, ini yang kau sukai? Suami idamanmu? Jangan asal bicara.
Suamiku sangat tampan, mataku tidak buta. Mana mungkin aku tertarik pada orang jelek seperti ini? Jangan bermulut manis di hadapanku. Lu Zhao Zhao, kau berani memanggilku jelek? Aku akan membunuhmu. Aking. Berani mencoba memperkosa istriku? Masih berani bicara seenaknya? Aking. Ikat dia di pohon depan tenda wakil Menteri Keuangan. Biarkan ayahnya sendiri melihat anak macam apa yang dia didik. Kan kau yang menyuruhku pergi, dasar brengsek. Diam, bau sekali. Jauh-jauh dariku. Masih belum pergi? Adikmu tadi memfitnahku, kenapa kau tidak menghajarnya? Aku tidak bisa berjalan. Kalau kau bisa menyeretnya ke bawah, aku bisa pertimbangkan. Untuk berdamai. Kak, aku kan adik kandungmu. Anjing menggigit anjing, sama-sama berbulu. Bu Jingsing, taktikmu memanfaatkan orang lain untuk membunuh sangatlah licik. Apakah kau tidak punya hal lain untuk kukatakan padaku? Ekspresimu ini sedang marah ya? Istriku. Dan pacarnya sebelum menikah, bertemu diam-diam di hutan. Masa aku tidak boleh marah? Kau mau apa? Aku cium, apakah kau bau asam? Bu Jingsing, jangan-jangan kau sedang cemburu? Omong kosong. Aku tidak tertarik padamu, mana mungkin cemburu. Sekarang kau adalah istriku, setiap gerak-gerikmu berpengaruh pada reputasi istana, aku hanya takut kau memalukan istana. Oh begitu? Kau tidak tertarik padaku sama sekali. Alami. Kalau begitu, meskipun aku telanjang di depanmu, kau tidak akan bereaksi sama sekali? Apapun yang kulakukan tidak ada gunanya. Aku tidak menyukaimu. Yang hanya tertarik pada wajahku ini. Kau mau apa? Kalau melepas bajuku tidak bereaksi, maka aku akan melepas bajumu. Lu Zhao Zhao, hentikan sekarang. Jika tidak berhenti, raja ini akan... Apa? Aku belum melakukan apa-apa, kau sudah gelisah. Berani sekali kau bilang tidak tertarik padaku. Bu Jingsing, akui saja. Apa yang harus raja ini akui? Mengakui bahwa raja ini menyukainya? Wanita mesum ini. Mulutnya keras sekali, lebih baik cium sampai dia mengaku. Jika ingin raja ini mengaku, tidak masalah. Tapi raja ini tidak melakukan bisnis yang merugikan. Berikan apa yang raja ini inginkan. Apa yang kau inginkan? Tidak kusangka, Bu Jingsing ternyata cukup tertutup. Meski agak malu, tapi kita berdua sudah menikah. Kalau kau menginginkannya, aku akan dengan enggan menyetujuinya. Apakah dia akan mengungkapkan perasaannya pada raja ini? Lu Zhao Zhao, apa yang ada di dalam kepalamu? Apa yang kau pikirkan? Bukankah kau yang ingin meraba? Raja ini sama sekali tidak bermaksud begitu. Raja ini ingin kau mengatakan, suka. Suka apa? Katakanlah, kalau tidak kau katakan, bagaimana aku tahu? Cepat katakan.
Zhao Zhao. Kau menyukaiku. Kakak ketiga. Kakak ketiga, kau keterlaluan. Hanya karena adik ke-9. Menu remove menstruation, Lu Xiao Xiao. Kau mau menu Tenji Fong. Melemparkannya ke lubang tinja. Kalau bukan karena aku melihatnya saat ke toilet. Dia pasti sudah tenggelam. Berani masuk ke tenda raja ini tanpa izin untuk menuntut. Siapa yang memberanikanmu? Kakak ketiga. Lu Xiao Xiao bertemu dengan mantan kekasihnya. Adik ke-9 hanya ingin membelamu, cepat suruh dia. Minta maaf pada adik ke-9. Ditambah ganti rugi 30.000 tail emas, 30.000 tail perak. Dan 3 peti mutiara laut timur sebesar telur. Jika tidak, Kalau tidak, bagaimana? Mau berkelahi? kamu selingkuh, masih berani bersikap sok jagoan? Aku dan kakak ketigamu saling mencintai. Cinta kami lebih kuat dari emas. Kalian malah percaya pada orang yang berenang di lubang kotoran? Barang kotor yang menuduhku. Dia bilang dia dan aku saling mencintai. Bukan hanya suka dengan wajahku, tapi juga hatiku. Kakak ketiga, jangan sampai kamu tertipu olehnya, dia harus. Memberi ganti rugi dan minta maaf. Aku. Tidak dengar kakak iparmu bilang dia difitnah. Yang harus minta maaf adalah kamu. Dan juga kamu. Mau memecah belah kami suami istri? Jangan mimpi, cepat minta maaf. Katanya, 10 jari menyentuh hati. Dia memegang tanganku seperti ini, apakah itu berarti? Dia dan aku satu hati. Hati menyentuh hati? Kalau tidak minta maaf, kamu juga akan kulempar ke lubang kotoran untuk membersihkan otakmu. Aking. Ya. Kakak ketiga, jangan. Kakak ketiga aku. Ada pembunuh. Ayah. Kakak ketiga, aku kejar pembunuhnya. Kamu tinggal di sini, Aking. Ikut aku untuk melindungi ayah. Ya. Lu Xiao Xiao, selalu aku. Tenji Fong Yang main dengan wanita. Belum ada wanita yang berani main-main denganku. Gu Jingsing tidak ada. Lihat bagaimana aku akan mempermainkanmu. Pangeran ke-9, jelas-jelas kamu yang menyuruhku. Menggoda Lu Xiao Xiao, sekarang ada masalah. Kamu tidak membantuku, malah menyuruhku menanggung beban. Kamu tidak adil, jangan salahkan aku jika aku tidak adil juga. Hari ini aku akan membuatmu. Dan Lu Xiao Xiao bersama-sama hancur reputasinya. Ini adalah barang bagus yang kudapat dari rumah Bordio. Pria atau wanita yang paling suci sekalipun tidak akan bisa menolaknya. Kalian berdua beruntung. Ayah. Anak ketiga, kenapa kamu kesini? Di mana istrimu? Ayah. Tadi di tenda kerajaan, tidak ada yang mencoba membunuh. Tenda kerajaan dijaga ketat, tidak mungkin ada pembunuh, pangeran ketiga. Dari mana kamu dengar rumor ini? Siapa yang menyebarkan kabar palsu tentang percobaan pembunuhan terhadapku? Rani sekali kau, tidak takut kehilangan Kepala? Pancing musuh pergi. Ada yang ingin berbuat jahat pada Lu Xiao Xiao. Cepat kembali. Baik. Paduka, pangeran, terjadi masalah. Pangeran ke-9 dan... Cepat pergi lihat. Ayah. Ayah tolong aku. Dia ingin memaksaku. Bukankah itu tempat tinggalmu dan Xiao Xiao? Jangan-jangan Xiao Xiao dia. Tidak mungkin. Jangan mendekat. Sayangku, jangan lari. Ji Feng.
Sayang, Jangon, Kembalilah. Paduka, pelan-pelan. Kau tidak apa-apa? Cepat pergi. Kalau kau tidak membantuku, aku benar-benar dalam masalah. Aku terkena obat. Kalau kau tidak bisa, aku harus cari orang lain untuk membantuku. Tang Jifeng bilang, setelah obat ini bereaksi, jika tidak segera diatasi, aku akan tewas ketika kau tidak bisa menyelamatkanku. Jangan halangi orang lain untuk menolongku. Tang Jifeng bajingan tak tahu malu. Kau bukan karena aku berjaga-jaga yang membuat pangeran sembilan. Kemana-mana sekarang sudah jadi aku. Memukul leher tidak akan bikin pingsan, harus pukul kepala. Sayang. Kau adalah permaisuriku, mau cari siapa lagi? Aku juga tidak ingin cari orang lain. Tapi kau tidak bisa. Tidak mungkin membiarkanku mati, kan? Tentu saja tidak. Dada yang kekal seperti ini, tidak mungkin dia tidak bisa. Aku harus manfaatkan kesempatan ini untuk menyelidiki sampai jelas. Kalau begitu cium aku tidak tahan. Dalam mimpi mencari dia ratusan kali. Xiao Xing Xing ternyata ada di balik lampu yang redup. Bu Jingsing bisa, dia benar-benar bisa. Hanya aku bebas dari Li Feng. Kutukan si imut itu. Tunggu dulu Zhao Zhao. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Apa? Zhao Zhao, aku suka. Suka apa? Aku suka kalau kau di atas. Kalau kau tidak keberatan, aku juga bisa. Kau yakin kau terkena obat? Aku. Kalau aku bilang aku menang terus muntah, kamu percaya nggak? Lu Zhao Zhao. Gimana sih kamu bisa bercanda soal beginian? Kamu gak sadar ya? Aku beneran mikir kamu bakal mati. Aku takut banget. Ini bagus buat kamu juga buat aku. Kalau bukan karena kamu nggak mau tidur sama aku, mana mungkin aku mikirin cara kayak gini. Untungnya. Lu Zhao Zhao. Kamu maksa tidur sama aku cuma buat dapetin untung? Dia gak suka aku sama sekali, cuma mau tidur sama aku. Buat kesenangan sesaat doang. Kalau tidur sama aku, kakimu bisa cepat sembuh. Emangnya kenapa sih kamu nggak mau? Aku gak bakal sembarangan tidur sama orang. Cuma biar kaki aku sembuh. Terus gimana dong biar kamu mau? Lu Zhao Zhao. Walaupun kamu nggak minum obat itu, tapi kan sempat masuk mulut. Kakak ketiga khawatir badan kamu kenapa-napa, makanya suruh aku kasih kamu obat penguat. Lu Zhao Zhao. Aku harap ini cuma salah paham sama Tan Jifeng. Kalau enggak, aku nggak bakal tinggal diam. Seharusnya tadi obat itu nggak aku masukin ke mulut Tan Jifeng. Tunggu Gu Jingsing dateng baru aku minum. Aku harus manjain dia deh. Tapi aku nggak pernah manjain cowok. Sayang, Mama salah, Mama cium biar nggak marah ya. Kan kamu jagoan kecil, pasti mau maafin Mama. Iya kan? Oh. Cowok tuh selamanya anak kecil. Anak kecil sama bocah kan mirip. Aku tahu gimana caranya manjain dia. Anaknya Menteri Tang emang berbakat banget ya. Untung pangeran ke-9 lari cepat. Nanti malah dipanggil putri ke-9. Kalian ada yang lihat pangeran Kangping nggak? Laporan, hamba lihat pangeran Kangping. Pergi ke kandang kuda sama Aking, kayaknya buat persiapan perburuan besok.
Gu Jingsing juga ikut perburuan? Hadiah buat pemenang perburuan ini adalah kuda perang kesayangan pangeran yang ikut menang. Perang pertama dulu. Kayaknya pangeran takut kudanya jatuh ke tangan orang lain. Pangeran yang dulu jago perang di medan laga. Sekarang bahkan tidak bisa berdiri. Jika tidak bisa mempertahankan tunggangannya sendiri dulu, martabatnya akan benar-benar diinjak-injak. Ayo kita pergi, benar-benar. Kak ketiga. Kamu juga di sini? Kamu tidak ingin ikut berburu besok, kan? Dengan kakimu yang seperti itu, bahkan ke toilet pun butuh bantuan. Di lapangan berburu, pasti akan diinjak-injak oleh kuda. Menurutku, kamu tidak usah repot-repot. Berani tidak sopan kepada pangeran. APA, Badik hina, berani melawan pangeran? Tidak takut mati? Hati-hati dengan kepalamu. Siapa yang berani menyerang pangeran diam-diam? Aku. Dia membelaku. Sayang. Ibu salah, ibu cium, cium saja tidak marah lagi. Bagaimana? Banyak orang tidak bisa cium, malu mati. Baru ketemu sudah pegang wajahku. Dia memang perempuan yang hanya suka wajah. Sayang, jangan marah. Dia memanggilku sayang, meski hanya suka wajah ini. Berarti dia suka wajahku. Aku tidak perlu terlalu banyak memikirkannya. Siapa yang mulutnya kotor, lain kali suruh hacking. Langsung tampar sampai bermasalah. Langsung ke istana untuk ambil biaya pengobatan. Lagi pula keluarga kita kaya. Bisa bayar. Kamu. Kalian berdua waktu itu melibatkan rumor aku dan Lang Jifeng punya hubungan. Sepertinya kalian belum minta maaf kepadaku, kan? Aku pikir, minta maaf sekarang tidak cukup. Harus bayar ganti rugi. Termasuk kerugian moral. 50.000 tael emas. Kamu merampok, ya? Kamu. Tidak bayar, langsung makan kotoran kuda. Aking. Ya. Mau apa? Aku bayar, aku juga bayar. Tapi tunggu sampai kembali ke istana. Aku tidak bawa emas sebanyak itu. Aku juga. Aking, awasi mereka, suruh mereka tanda tangan sendiri. Ya. Pergi. Jangan dorong, tidak bisa pergi. Kenapa dia memandangiku seperti itu? Jangan-jangan dia masih ingin menyentuh wajahku. Mengingat dia baru saja melindungiku. Aku akan dengan berat hati mengizinkannya menyentuh sekali lagi. Hanya sekali ini. Semua orang sudah pergi, bisa cium sekarang. Sayang. Istri salah, istri cium, sekali cium tidak marah lagi. Sayang adalah lelaki sejati, pasti tidak marah pada istri. Benar kan? Lu Zhao Zhao, kamu ngapain? Di tempat umum, kamu bisa begitu tidak sopan. Di sini tidak ada orang, takut apa? Gu Jingsing. Aku salah, maafkan aku. Kamu yang besar hati jangan ingat kesalahan orang kecil. Tolong, maafkan aku, ya? Kamu pikir dengan mengatakan beberapa kata manis dan menciumku sekali, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Satu ciuman tidak cukup. Bagaimana kalau beberapa lagi? Tolong, maafkan aku. Sayang. Baiklah. Jangan ada lagi next time. Aku tahu kamu yang terbaik. Lu Zhao Zhao, Ji Sheng Bolong. Kamu berani melecehkan Pangeran Kangping, kamu benar-benar tidak tahu malu.
Kamu siapa? Aku mencium suamiku sendiri. Kamu heboh apa? Hamba perempuan ini menghadap Pangeran Kangping. Hamba adalah putri dari Menteri Keuangan, Tang Yi, bernama Tang Xiaoxiao. Beberapa hari lalu, kakak hamba menyinggung Paduka. Hamba sengaja datang untuk meminta maaf atas nama kakak. Ini adalah obat ajaib yang hamba dapatkan dengan harga mahal dari tabib barat. Obat ini sangat ampuh. Jika Paduka meminumnya, besok saat berburu, pasti akan menjadi juara. Wah, dia berani terang-terangan ingin membahayakanmu. Biar dia tahu apa itu mencari mati. Kakak, Serbuk dewa sudah diberikan padanya. tentu saja. Aku yang urus. Apa kamu tidak percaya? Tapi kak, aku tidak menyangka Pangeran Kangping. Ternyata sangat tampan. Kamu harus bantu aku mendapatkannya. Aku belum pernah bermain dengan orang lemah setampan itu. Kamu buru-buru apa? Besok setelah perburuan berakhir, Gujing Shingekan Kaisai maki oleh senior orang. Kaisar akan murka, seluruh istana Kangping tidak akan selamat. Saat itu, pasangan mereka akan menjadi mainan kita berdua. Mau diapain, kan terserah kamu. Gu Jingxing, Lu Zhao Zhao. Dendam 20 pukulan dan penghinaanku, kalian harus bayar semuanya. Kakak ketiga, kenapa nggak duduk manis di tribun? Masa mau ikut berburu di hutan juga? Kaki kamu bisa berdiri nggak sih? Bisa naik kuda? Mending pulang aja. Entar jatuh dan jadi bahan tertawaan. Adik ke-9, kemarin aku dengar teriakan di tendamu. Pantat kamu masih baik-baik aja? Sakit gak? Ngaco lo. Aku nggak mau berdebat, kakak ketiga. Berani nggak bertaruh sama aku? Kalau hari ini kamu menang, aku kasih villa pemandian air panas. Pemberian ayah buat kamu sembuh. Kalau kalah, kamu harus minta ayah. Cabut gelar Kangping Tian, teriak 3 kali. Aku suami yang takut istri. Hus, siapa yang mau villa air panasmu? Kalau kalah, kamu harus lari keliling lapangan 3 kali. Sambil teriak, aku pengecut. Aku picik. Lari ya lari. Kakak ketiga, berani nggak? Sudahlah, kakak ketiga sekarang naik kuda aja harus dibantu. Adik ke-9, kamu terlalu memaksakan. Kakak ketiga, kalau sekarang menyerah, aku bisa kasih kamu. Taruhan ini aku terima. Kakak ketiga, ini, kamu mau berdiri? Kakak ketiga, jangan memaksakan diri, nanti jatuh. Malu banget tuh. Aku kan nggak bilang nggak boleh dibantu naik kuda. Ini. Lao San, kakimu sudah sembuh? Sao Sao memang pembawa keberuntunganmu. Kemampuan berkuda dan memanah kakak ketiga nomor 1 di pasukan. Karena kakinya cedera, orang lain baru bisa menyainginya sedikit. Sekarang dia sudah sembuh. Adik Kizambelan, kamu pasti kalah. Paduka yang mulia, hamba ingin melaporkan bahwa Pangeran Kangping mengonsumsi obat terlarang. Alasan dia bisa berdiri adalah karena dia mengonsumsi banyak wushisan dan juga pil yang dibuat dari darah anak-anak. Pangeran Kangping tidak layak menjadi raja. Kakak ketiga, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Mengonsumsi obat terlarang dan menyiksa anak-anak, ini adalah kejahatan besar. Bagaimana ini? Astaga, kamu, hal ini. Mohon Paduka yang mulia menghukum Pangeran Kangping dengan tegas. Untuk membela anak-anak yang tidak bersalah. Kalian berdua saling mendukung. Hubungan kalian tidak biasa, ya?
Apa yang kamu bicarakan? Pangeran ini tidak ada hubungannya dengannya. Lu Xiaoxiao, jangan kira kamu bisa menghindar dengan mengalihkan topik. Pangeran Kangping mengonsumsi obat terlarang, kamu adalah orang dekatnya. Kamu juga terlibat. Paduka Yang Mulia, sebagai pemimpin rakyat, mohon hukum dengan tegas. Pezanggan Pangeran Kangping. Hanya dengan omongan kosongmu. Ingin menjatuhkan hukuman pada pangeran ini. Setelah mengonsumsi pil itu, tubuh akan mengandung racun merkuri. Cukup diperiksa oleh tabib istana. Jika tidak ada kelainan dalam tubuh. Paduka Yang Mulia, anakmu mohon. Tampar Tan Jifeng 100 kali. Hukum dia untuk membersihkan toilet seumur hidup di ibu kota. Jika ada kelainan, kalian berdua akan diturunkan menjadi rakyat biasa. Dan diasingkan ribuan li. Sepakat. Panggil tabib istana. Lu Xiaoxiao, jika kamu memohon padaku sekarang, masih ada waktu. Sekarang bahkan jika kamu memohon, sudah terlambat. Yang Mulia, di dalam tubuh pangeran. Lu Xiaoxiao, jika kamu memohon padaku sekarang, masih ada waktu. Sekarang bahkan jika kamu memohon, sudah terlambat. Yang Mulia, tidak ada merkuri dalam tubuh pangeran, hanya jarum perak. Pangeran bisa berdiri karena jarum perak ditusukkan ke titik akupuntur. Menggantikan tulang untuk menopang meridian. Paduka Yang Mulia. Ini adalah teknik akupunktur lembah raja obat dari Wanyi. Yang gak kena apa yang bagian sulang kakak. Bagaimana mungkin? Dia jelas-jelas sudah meminum obat itu. Obat seperti itu tidak ada sama sekali. Aku lihat kau sengaja berbohong untuk memfitnah suamiku. Aku tidak. Aku sendiri yang memberikan obat itu kepada Xiao. Ternyata kalian berdua, kakak beradik. Bersekongkol untuk memfitnah suamiku. Kakak menyuruhku mengantarnya hanya untuk meminta maaf kepada pangeran. Selain itu, hamba tidak tahu apa Yang Mulia. Menteri Tang. Bagaimana kau mendidik anak-anakmu, Yang Mulia? Mereka masih anak-anak, Yang Mulia. Ampunilah mereka. Bawa mereka keluar, beri masing-masing 30 cambukan. Usir dari lapangan. Yang Mulia, ampun. Yang Mulia. Lu Zhao Zhao Kao. Yang Mulia. Ampun, Yang Mulia. Yang Mulia, ampun. Yang Mulia. Ayah Kaisar mendukungmu. Kakak ketiga benar-benar hebat. Jangan banyak bicara. Villa pemandian air panasmu pasti akan menjadi milikku. Aku tidak percaya aku bisa kalah dari seorang yang pincang. Cepat, cepat, cepat. Dupa ini hampir habis. Pertandingan akan segera berakhir. Mengapa adik ke-9 dan kakak ketiga belum kembali? Meskipun jarum perak bisa meredakan kemampuan berjalan kakak ketiga, tetapi jika setelah sebatang dupa habis kakak ketiga belum kembali, dan jarum tidak segera dicabut, kakinya akan benar-benar rusak. Aku akan mencarinya. Cepat, adik ke-9. Mengapa kakak ketiga belum kembali? Jangan-jangan jatuh dari kuda dan terperangkap di suatu tempat, tidak bisa kembali. Tutup mulutmu yang bau itu. Kalian pasti kalah. Jangan bicara omong kosong. Aku bilang jangan bicara omong kosong. Pangeran sudah kembali. Gu Jingxing.
Kau tidak apa-apa? Gu Jingsing. Kakak ketiga sudah terkena racun mematikan. Jarum perak ini ada di tubuhnya. Terlalu lama. Jika tidak segera dinetralisir, tidak hanya kakinya yang tidak bisa diselamatkan, tapi juga nyawanya bisa terancam. Aku belajar teknik akupunktur di Lembah Raja Obat, tidak familiar dengan racun aneh dari barat. Selain itu, tabib yang merawat kakak ketiga di istana tidak ikut ke tempat berburu ini. Aku tahu caranya. Aku tahu bagaimana menetralisirnya. Bukankah itu hanya masalah keseimbangan yin dan yang? Kau tidak mengerti pengobatan? Bagaimana bisa tahu cara menetralisir racun? Lu Zhao Zhao, apa yang ingin kamu lakukan pada Sangge? Tentu saja melakukan hal yang Sangge sukai. Cepat pergi. Lu Zhao Zhao, jangan manfaatkan Sangge yang sedang pingsan untuk menyakitinya. Aku Tidak akan. Gu Jingsing, kamu dengarkan? Jika aku tidak segera menetralkan racunmu, nyawamu yang kecil ini tidak akan terselamatkan. Aku berkorban untukmu, bukan karena ingin mengambil keuntungan. Maaf ya, ini pertama kalinya aku melakukan hal seperti ini. Tapi tenang, aku akan berusaha selembut mungkin. Aku tadi membantumu melakukan napas buatan. Lihat, tanpa aku, kamu tidak akan bangun. Jangan berterima kasih. Nafsu buta akal, bagaimana aku bisa? Dengan mudah memilih. Menjadi aneh. Lepaskan. Baju pangeran rusak, masih ingin kabur? Aku tidak ingin kabur. Kamu yang menggangguku. Bagaimana bisa kamu menggodaiku seperti ini? Tutup itu. Lu Zhao Zhao. Aku masih terluka. Aku tahu. Kamu tahu tapi masih... Sudahlah, melihatku terluka, dia panik sampai tidak bisa berdiri. Jika dia ingin menyentuh, biarkan saja. Dia begitu aktif. Jika aku masih berpura-pura, tidak sopan. Aku siap, kamu siap? Lu Zhao Zhao. Jika kamu melepaskanku sekarang, setelah aku mati, kamu masih bisa mencari orang lain. Tapi jika kamu tidak pergi, bahkan jika suatu hari kamu bosan, aku tidak akan pernah melepasmu. Cari orang lain? Dia pikir penampilan dan tubuhnya seperti ini bisa dengan mudah kudapatkan? Tidak ada orang lain. Maksudnya, di hatinya hanya ada aku, tidak ada orang lain. Lu Xiaoxiao, kamu hanya penggali kuburan, Bao. Asam kuburan. Tidak ada pria yang mau tidur denganmu. Sampai mati. Kamu tetap perawan tua. Liu Feng. Kamu tidak apa-apa. Liu Feng. Liu Feng siapa? Dia tahu Liu Feng dari mana? Apa tadi aku ngomong waktu tidur? Dia itu orang yang dulu pernah kenal. Kamu nggak kenal. Cowok. Udah meninggal. Udah meninggal masih nggak bisa lupain. Sampai namanya keluar di mimpi. Lu Zhao Zhao, sebenarnya ada berapa orang? Yang kau pendam di hatimu? Terus aku ini apa? Gu Jingsing.
marah gitu? Tunggu dulu. Jangan-jangan dia ngira aku sama Liu Feng ada apa-apa? Gu Jingxing, Aku ini picik. Aku ini cemburuan. Aku ini picik. maksudku. Aku ini picik. Aku ini cemburuan. Gu Jingxing, Aku ini pelit. Aku ini cemburuan. maksudku. Aku ini bodoh. Aku ini picik. Aku ini cemburuan. Nyebelin. Aku ini picik. Aku ini cemburuan. Liu Feng itu dulu musuh bebuyutanku. Aku mimpi dia mati, lagi mau ku tendang aku kebangun. Mukanya kayak kodok, nggak ada apa-apanya dibanding kamu. Dia nggak pantas ngangkat sepatumu. Kamu cuma suka sama wajahku doang. Siapa bilang? Bagian dalammu juga sangat kusukai. Otot-ototmu nggak tumbuh sia-sia. Cacat tubuh, tapi tenaga nggak cacat. Bagian dalam? Maksudnya aku ini kemarin pernah berburu. Dan menang juara. Kalau suka, aku sekarang bisa temani kamu latihan. Tanah nggak ada yang rusak karena ditanami, tapi sapi bisa rusak karena membajak. Tapi kalau nggak tahu batas, nggak baik buat kesehatan. Pinggangku masih sakit. Gimana kalau balik ke istana dulu? Baik. Kakak ketiga, kamu gimana? Lu Hao bilang dia mau netralin racun buatmu. Dia nggak ngapa-ngapain kamu, kan? Netralin racun? Karena jarum peraknya terlalu lama di tubuhmu. Sampai racun di tubuhmu meledak. Lu Hao bilang, dia ada cara buat netralin racunmu. Jadi tadi malam, kamu hanya ingin menetralkan racunku. Berkebaikan setiap hari, hal kecil saja, tak usah sungkan. Kakak ketiga, kenapa wajahmu tiba-tiba pucat? Biar aku periksa. Bising-bising, kok kadang membaik kadang memburuk. Lebih baik segera kembali ke kediaman, biar tabib memeriksanya. Gu Jingxing, Berani menghina pangeran seperti ini. Tunggu sampai kembali ke ibu kota. Pangeran pasti punya hadiah istimewa untuk kalian. Pangeran sudah datang. King. kondisi tubuh tidak baik, membuat suasana hati buruk. Pangeran. Dasar gadis, masih berani kabur. Aku patahkan kakimu. Berani menghina Pangeran. Bawa pergi. Katanya tidak ada bahaya. Pembohong. Kalau bukan karena pangeran, Lian Er hari ini pasti dijual ke rumah bordil. Lian Er bersedia membalas budi pangeran seumur hidup. Pangeran. Permaisuri sedang melihat. Wanita cantik mendekat, mungkin bisa memancing permaisuri. Pangeran dan permaisuri cemberut sepanjang jalan, pasti sedang bertengkar. Rumah ini akan kekau tampaku. King. Bawa dia masuk ke kediaman pangeran. Sayap. Katanya mau membalas budi, benar-benar diterima. Bahkan menawarkan diri. Apakah malam ini langsung malam pertama? Nona Lian Er. Tempat tinggalmu, aku yang atur sendiri. Tidak boleh. Pangeran. Permaisuri, apakah tidak menyukaiku? Kalau begitu aku pergi. Tidak mau dengar, omong kosong. King, serahkan padamu. Baik. Aku antar kamu ke kamar. Ayo, ikut aku. Dia benar-benar kesal. Hanya seorang Lian Er, kenapa hatiku sangat tidak nyaman. Kamu tidak ingin aku yang mendorong?
Atau ingin si Lian R yang mendorong? Tidak boleh. Tentu saja tidak boleh. Kenapa? Karena, Karena apa? benar, aku selalu suka orang yang tampani cantik. Lian R kan cantik sekali. Kenapa aku tidak suka? Jangan-jangan karena... Paduka, permaisuri, hamba sudah menunggu lama di sini. Dari wajah Paduka, sepertinya sudah mulai detoksifikasi. Raken yang menyerang Paduka sangat lisik. Dan sudah tertunda terlalu lama, sekali mulai detoks, jangan sampai terputus. Kalau tidak, ringannya bisa merusak jantung, lumpuh seumur hidup, parahnya bisa membahayakan nyawa. Saat detoks, harus sedikit demi sedikit tapi terus-menerus. Bagaimana caranya sedikit demi sedikit tapi terus-menerus? Ya, Aku akan mengantarmu keluar. ada satu hal penting lagi. Orang yang memulai detoksifikasi, Paduka, jangan sampai di tengah jalan. Zigantai, Paduka. Paduka, by Arkan Hamba Selasaken. Detoksifikasi juga pilih-pilih orang? Racun ini memang licik. Ada ular. Paduka, tolong aku. Ini uang muka. Asal kamu bisa membuat Pangeran Kangping bercerai dengan permaisuri, aku tidak hanya akan mengembalikan surat perjanjianmu, tapi juga akan memberimu 100 tael emas. Jaminan hidupmu di masa depan. Pangeran ke-9 tenang saja. Aku ini bintang utama di rumah hiburan Chu. Pangeran macam apapun, tidak sampai 3 bulan. Dia akan berlutut menjilat kakiku. Aku bintang utama rumah hiburan Chu. Laki-laki macam apa yang belum kulihat? Pangeran Kangping, aku santap habis. Paduka, kaki Lian R sakit sekali. Bisa tolong dukung aku? Jangan melawan, Gu Jingsing. Kamu tidak bisa lari dari cengkeramanku. Dia orangku, kalau berani menyentuhnya, aku akan potong tanganmu. Akhirnya dia mengerti. Apa yang sebenarnya kuinginkan? Sejak kecil, yang paling tidak bisa kutahan. Orang lain menyentuh barangku. Barang. Putri, pangeran juga seorang pria yang berdarah daging. Dia suka siapa, mau pilih siapa, bukan urusanmu. Pandren, Lian R sepertinya ketakutan. Kakinya juga sepertinya terkilir. Bisakah kamu mengantar Lian R kembali ke kamarnya? Kakinya tidak nyaman, tidak bisa mengantarmu. Aku akan mengantarmu kembali. Masih belum pergi? Ah, Pangeran, hamba akan mendorong Anda. mengapa hati ini merasa tidak nyaman? Kakimu tidak apa-apa. Pulang sendiri. Tapi pangeran, Anda belum mengantar. Berani lagi menghina putri di hadapanku. Aku akan memotong lidahmu. Pergi. Gu Jingsing, kamu si imut. Aku baik hati datang menjengukmu, kamu lihat gadis cantik merajuk padamu. Langsung kabur. Pergi saja, aku tidak akan sedih karena kamu. Tidak sedih kok, menangis apa? Aku hanya merasa jantungku tidak nyaman. Sepertinya bukan Gu Jingsing yang terjebak, tapi aku yang terjebak. Aku menyukainya. Katakan padaku. Dia tampan, tubuhnya bagus, daya ledak dan stamina nomor 1. Bahkan jika aku mengaku menyukainya, itu sangat normal. Aku tidak panik. Karena aku suka.
Pangeran. Kabarnya dari perbatasan, suku asing menyerang lagi. Istana mengirim pesan. Meminta Anda segera ke istana untuk berdiskusi strategi. Pangeran, situasi perang darurat. Kereta ke istana. Sudah menunggu di luar. Tunggu aku kembali untuk mendengar jawabanmu. Ayo pergi. Dia sudah pergi, kenapa jantungku masih berdebar kencang? Tidak bisa. Aku harus pergi ke dokter. Istri tidak sebaik selir, selir tidak sebaik yang diam-diam. Ditambah aku sudah bekerja 10 tahun, khusus obat kuat, wangian perangsang. Pangeran Kangping, kali ini, kamu pasti akan tunduk di bawah rok delamaku. Permaisuri pergi mencari tabib. Seharusnya dia segera kembali. Kamu pergi dulu. Bau apa ini? Pangeran. Lian Er sudah menunggumu lama. Bu Jingsing, Zhao Zhao, aku. kamu tidak melihat apa-apa. Kamu pakai baju dan pergi. Aku tidak mau pakai. Pangeran suka melihatku tanpa baju. Aking, buang dia keluar. Baik. Pangeran, Ada orang yang berani menggoda priaku di depanku. Kalau saja aku tidak datang tepat waktu. Apakah Bu Jingsing sudah tergoda? Bu Jingsing, kamu baik-baik saja. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kamu bisa berdiri sendiri. Jangan-jangan karena tubuh Lian Er merangsang bagian bawahmu. Ternyata memang terangsang. Di ruangan ini, ada wewangian perangsang. Wangian apa yang sekuat ini? Bisa membuatmu di sini berdiri, di sana juga berdiri. Keluar. Apakah dia sudah melihat milik Lian Er? Sehingga tidak tertarik dengan milikku? Hari ini dia hanya boleh memilikiku. Kata tabib, lukamu di kaki ingin sembuh total, harus menemukan orang yang tepat. Sedikit demi sedikit, sering-sering, kerja sama erat. Lebih baik sekarang daripada nanti. Sekarang, hari ini, netralkan racunnya. Suruh Haking panggil tabib. Mencari tabib tidak secepat mencari aku. Aku bisa membantumu sekarang. Lu Zhao Zhao. Ya, aku Lu Zhao Zhao. Sepertinya racun belum naik ke otakmu, masih tahu siapa aku. Hari ini, aku akan jadi bodhisattva sekali, membantumu sekali. Aku tidak mengizinkanmu mencari orang lain. Kamu melakukan hal itu denganku. Hanya untuk berbuat baik. Ya, bukan karena wajahmu, kakimu juga rusak. Orangnya juga rusak. Kalau bukan karena wajahmu, aku tidak akan mengasihanimu. Kasihan. Sebelum aku masuk istana, yang ingin kau katakan padaku. Juga kalimat ini. Kenapa aku harus marah padanya? Aku tidak pernah bersamanya karena mengasihaninya. Tidak, aku. Aku tidak. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Pergi. Pergi ya pergi. Lepaskan aku. Jangan kira karena kau keracunan, aku tidak tega menendangmu. Katakan padaku. Kau tidak mengasihaniku. Kau berbohong. Benar, kan? Kau belum memberitahuku. Kenapa aku bersama Lian Er? Kau sangat sedih. Kenapa menangis? Katakan padaku. Zhao Zhao. Aku tidak mau bicara. Lepaskan aku. Pergi cari Lian Er MU. Aku akan memberi kalian tempat sekarang. Ya. Aku menyukaimu, aku jatuh cinta padamu. Pria yang mudah jatuh cinta. Aku pergi sekarang. Memberi tempat untukmu dan Lian Er MU.
Di ruangan ini, dinyalakan dupa perangsang. Kau juga menghirup aromanya. Aku tidak butuh bantuanmu. Kau cari Lianer MU, aku cari pacarku. Api racunku hanya bisa kau yang netralkan. Dan hanya mau kau yang menetralkannya. Zhao Zhao. Jangan serahkan aku ke orang lain. Aku tidak ada hubungan dengan Lian Er. Aku hanya memanfaatkannya untuk membuatmu cemburu. Mataku hanya melihatmu. Di sini juga. Bu Jingsing. Jantungmu berdegup kencang. Karena kamu. Bu Jingsing. Aku mencintaimu. Wanjai. Wanjai, Keikamu. Jangan dipegangi. Bicaralah. Aku hanya seorang penghibur di rumah Chu, Pangeran ke-9 bilang. Asalkan aku bisa memisahkan hubungan pangeran dan permaisuri, dia tidak hanya akan mengembalikan kontrak perbudakanku, tapi juga memberiku uang banyak untuk sisa hidupku, agar aku tak perlu khawatir tentang makan dan pakaian. Pandren, hamba hanya sesaat tergoda setan. Maafkan hamba, ya. Aking, kembalikan dia ke rumah Chu. Seumur hidup tak boleh keluar. Baik. Pandren, aku salah. Hamba salah. Pandren. Hanya sesaat tergoda setan. Kenapa kau tak bisa sedikit pun berbelas kasih padaku? Berani lagi ngomong sembarangan? Aku tak suka kau mengikatku dengan orang lain. Aku tidak senang. Kalau begitu, aku ikat kau denganku. Laporan. Pangeran, laporan darurat dari perbatasan. Ada pengkhianat di pasukan yang membuka gerbang kota. Pangeran, Kaisar memerintahkan pangeran untuk segera berangkat perang. Tang Jifeng adalah orang pangeran ke-9. Jika dia memohon ampun, jangan percaya. Tenang saja. Aku jijik, aku tak akan memberinya kesempatan mendekatiku. Lihat ini. Seperti melihatku. Maksudku adalah, lihat ini. Berarti mengingatkanmu. Untuk waspada terhadap Tang Jifeng. Pangeran, Kaisar memerintahkan pangeran untuk segera berangkat perang. Bu Jingsing, aku menunggumu pulang. Lu Zhao Zhao Menjulalinji Istana. Seperti Tong Baisai. Kalau bukan karena Tang Jifeng. Masuk lewat lubang anjing ke istana dan menaruh obat lemah di air. Kami tak akan bisa menangkapnya. Tang Jifeng. Kerja bagus. Setelah aku naik tahta dengan sukses, kau akan menggantikan posisi ayahmu. Terima kasih, Pangeran ke-9. Setelah Lu Sao Sao bangun, kita akan membuatnya. Menyerahkan Senyawa Istana dan Keluarga Lu. Untuk menebus nyawanya yang baik, nanti. Dunia akan menjadi milik kita. Kamu anak durhaka. Kamu memenjarakan kaisar. Membunuh kakak ketigamu, menculik istrinya, dosamu tak terampuni. Ayah, kau sudah tua. Lebih baik turun tahta, biar aku membantumu. Tidak baik? Kamu. Kapan giliranmu duduk di tahta? Aku Bana. Kalau bukan aku, siapa lagi? Kakak ketiga? Dia sudah mati, tidak akan kembali. Tahta hari ini. Kau mau atau tidak, harus menyerahkannya. Tidak mau, tetap harus menyerahkannya. Kamu. Ayah sakit jiwa, kunci dia di ruang rahasia, kamu. Lepaskan aku, dasar tua bangka. Berdiri tegak. Aku naik tahta dengan sukses. Membunuh saudara merebut tahta, dasar bajingan, aku tendang mati kau. Siapa yang menendangku?
Kamu tidak minum air yang ada obat pelumpuh, kamu pura-pura. Kalau aku tidak pura-pura minum air berobat pelumpuh, bagaimana bisa membongkar kejahatanmu? Bagus, Lu Xiao Xiao. Kau pikir sendirian bisa mengalahkan kami yang sebanyak ini? Siapa yang bisa membunuh Lu Xiao Xiao? Hadiah 10.000 tael. Aku yang lawan. Aku yang duluan, tidak masalah kan? Tidak ada perlawanan. Zhao Zhao. Kenapa kau bilang mati? Tangkap mereka semua. Sayap. Kalian mau mati? Apa yang kau lakukan? Jangan bergerak, pangeran sudah waspada dengan kalian. Sengaja menyebarkan kabar palsu tentang kematiannya ke ibu kota. Ternyata niat jahat kalian benar-benar terbongkar. Hancur. Sangat pahit. Pangeran ke-9 dan yang lain diarak hari ini, bawa aku melihat. Baiklah. Minum obatmu, baru kubawa kau pergi. Kau benar karena aku tetap menemukan surat rahasia yang kau sembunyikan di dalam angkong. Tahu pangeran ke-9 dan yang lain ingin membunuhku. Hari ini yang dilempari sayur adalah aku. Ayah tidak tega membunuh mereka. Tapi mereka menyakitimu. Aku akan menghabisi mereka nanti. Sudahlah. Aku berbuat baik hari ini, biarkan mereka hidup. Sisanya, kau yang harus mengganti. Gantilah dengan dirimu. Seumur hidup. Jangan pernah menyesal. Kita harus bersama, seumur hidup. Baik.